A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dalam kajian belajar bahasa Arab dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, masih di Ad-Darsul Khamis, yakni di halaman 29 ya. Di pekan sebelumnya kita sudah latihan-latihan, yakni tamrin yang keempat, di nomor yang ke-9 ya, yang terakhir ya, yakni hadza miftahus sayyarati aina miftahul baiti. Nah, ini terakhir kita sampai di nomor yang 9 ya. Bagi teman-teman yang sudah mengerjakan PR, maka bisa disimak kembali ya, masih bisa dicocokkan apa yang sudah benar semuanya ataukah belum. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ya, halaman 29 yakni Ad-Darsul Khamis, di nomor latihan adalah yang ke-10, halaman yang ke-29. Yang ke-10 ini bisa kita baca ya teman-teman, yakni man anta ya waladu. Ingat, ini ada huruf nida, maka di sini adalah munadanya, maka tidak boleh berharokat tanwin. Maka harus ya waladu, enggak boleh waladun lagi. Nah, meskipun ini adalah isim yang nakirah, harus bertanwin, tapi karena ada ya, huruf ya di sini, maka tidak boleh waladun. Jadi ya waladu saja. Man anta ya waladu, siapa kamu wahai anak laki-laki? Ana banu Abbasin. Ana banu Abbasin. Di sini ada hamzah wasal, maka tidak perlu kita membacanya ana ibnu Abbasin. Meskipun di sini ana sebagai mubtada dan khobarnya adalah ibnu Abbasin, tetapi khobarnya ini, kalimatnya adalah kalimat idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Saya adalah anaknya Abbas. Ya. Man anta ya waladu, siapa kamu wahai anak laki-laki? Ana banu Abbasin. Saya adalah anaknya Abbas, bukan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasul, tapi ini Abbas. Ya, nama seorang ya. Yang nomor 11 kita lanjutkan, wa banu man huwa, dan anak laki-laki siapa dia, dan anak laki-laki siapa dia. Ini wa banu man itu di sini ada huruf atafnya, tapi di sini adalah ibnu man, ini sebagai mudhof dan mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya adalah man, sedangkan huwa ini dia sebagai khobar dari mubtada'nya di sini. Wa banu man dia sebagai mubtada, huwa khobarnya ya. Wa banu man huwa, dan anak laki-laki siapa dia? Wa banu Khalidin. Dia adalah anaknya Khalid. Dia adalah anak laki-lakinya Khalid. Jadi huwa dia sebagai mubtada, ibnu Khalidin dia sebagai khobarnya. Khobarnya yang terdiri dari kalimat idhofah, yakni mudhofnya ini adalah ibnu Khalidin, dia sebagai mudhof ilaihnya. Jadi wa banu man huwa, dan anak laki-laki siapa dia? Huwa dia, huwa banu Khalidin, dia adalah anaknya Khalid. Yang ke-12, aina masjidu rasulillahi. Jadi masjidu dia sebagai mudhof, rasuli dia sebagai mudhof ilaihnya daripada masjidu, sedangkan Allahi dia sebagai mudhof ilaihnya rasul. Jadi masjidnya Rasulullah. Di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Nah, huwa ini kembali kepada masjid karena dia adalah isim yang muzakkar. Maka dianggap sebagai huwa, dia. Dia yakni masjid itu
fil Madinatil Munawwarati. Ada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kenapa di sini menjadi kasroh? Karena ada huruf jar fi. Sedangkan Al-Munawwarati ini adalah sifat daripada Al-Madinah. Jadi sifatnya Al-Madinah. Kalau Al-Madinah menggunakan kasroh, maka dia juga menggunakan kasroh. Bisa majrurnya dengan kasroh, maka ini juga menggunakan majrurnya dengan kasroh. Maka di sini kita ulangi lagi. Aina masjidu Rasulillahi, bukan Rasulullahi, bukan Rasulullahi. Karena di sini adalah mudhof dan mudhof ilaih yang terdiri dari bukan hanya 2 kalimat, tapi ternyata banyak. Ternyata ada 3 di sini. Masjidu Rasuli, dia sebagai mudhof ilaihnya masjidu, sedangkan dia juga sebagai mudhof. Mudhofnya siapa? Allahi di sini. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarati. Di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fil Madinatil Munawwarati. Ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya, bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Bintu Hamidin, anak perempuannya Hamid, fil madrasati, ada di dalam kelas, ada di dalam sekolah. Wa bintu Muhammadin, dan anak perempuannya Muhammad, fil jami'ati, ada di kampus. Jadi bintu Hamidin, dia sebagai mubtada. Mubtadanya terdiri dari kalimat idhofah, yakni mudhof, bintu mudhof, Hamidin sebagai mudhof ilaihnya. Fil Madinati, dia adalah jar majrurnya. Ya, jar majrurnya. Sedangkan di sini wa bintu Muhammadin, bintu dia sebagai mudhof, Muhammadin sebagai mudhof ilaihnya. Fil jami'ati, dia adalah jar majrur. Kita lanjut. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi, dia sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Ismu ini sebagai mudhof, al-mudarrisi dia sebagai mudhof ilaih. Dia sebagai mubtada, Sa'idun dia sebagai khobar. Nama guru itu adalah Sa'id. Ya, ismul mudarrisi, nama guru itu, Sa'idun adalah Sa'id. Jadi dia harus marfu atau dhamma, harus dhamma. Jadi di sini dhamma, al-mudarrisi dia harus kasroh karena dia sebagai mudhof ilaih. Wasmul muhandisi, dan nama insinyur itu Khalidun adalah Khalid. Ini juga menggunakan dhamma karena wasmul muhandisi dia sebagai mubtada yang terdiri dari kalimat idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Khalidun dia sebagai khobarnya. Ingat ya, pelajaran mubtada dan khobar harus dipelajari kembali di pertemuan sebelumnya. Karena ketika kita nanti bertemu kalimat-kalimat, banyak yang menggunakan kalimat mubtada dan khobar. Karena ini adalah jumlah ismiyah yang diawali mubtada dan khobar. Dan mubtada bisa saja bukan hanya satu kalimat, tapi dia bisa terdiri dari kalimat idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Dan ternyata kalimat idhofah bukan hanya 2 kata saja, bisa banyak, bisa 3, bisa 4. Ya, dalam buku-buku fikih itu banyak. Termasuk tadi Muhammadu Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini salah satu contohnya saja. Kita lanjutkan. Ammut talibi ghaniyun. Ammut talibi ghaniyun. Paman siswa itu ghaniyun, kaya. Pamannya siswa itu kaya. Jadi ammu dia sebagai, bukan ammun tapi ammu karena dia sebagai mudhof, at-talibi dia sebagai mudhof ilaih. Ini sebagai mubtada, ghaniyun sebagai khobarnya. Jadi ammu talibi satu kesatuan, ya, ini kalimat idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Pamannya siswa itu ghaniyun, kaya.
Selanjutnya nomor 16. Babul masjidi maftuhun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Jadi pintu masjid itu dia sebagai babul masjidi, dia sebagai kalimat idhofah, sebagai mubtada'nya. Maftuhun dia sebagai khobarnya. Sementara mubtada'nya ini terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Babu ini sebagai mudhofnya, bukan babun. Ya, aslinya adalah babun, tapi karena dia menjadi kalimat mudhof, maka tanwinnya dibuang. Babu al-masjidi menjadi majrur karena dia sebagai mudhof ilaihnya. Jadi miliknya pintu itu miliknya masjid. Maksudnya pintu masjid itu terbuka dan pintunya sekolahan itu tertutup. Ini juga sama. Babul madrasati sebagai mubtada yang terdiri dari kalimat idhofah, yakni babu sebagai mudhof, al madrasati sebagai mudhof ilaihnya. Sedangkan mughlaqun dia sebagai khobarnya. Selanjutnya nomor yang ke-17. Khalu Hamidin faqirun. Khalu Hamidin dia sebagai mubtada'nya, faqirun sebagai khobarnya. Sementara khalu Hamidin dia sebagai kalimat idhofah, khalu dia sebagai mudhof dan Hamidin sebagai mudhof ilaihnya. Sementara faqirun dia sebagai khobar. Jadi mubtada terdiri dari khalu Hamidin. Ini adalah paman Hamid. Faqirun miskin. Jadi paman Hamid itu miskin. Apa bedanya ammu atau ammun dan kholun? Kalau ammun itu adalah paman dari ayah, saudaranya ayah, adiknya ayah. Sementara kholu ini adalah paman dari ibu atau adiknya ibu. Jadi paman dalam bahasa Arab ada dua macam, ada ammun, ada kholun. Ini ammun dari bapak, sedangkan kholun dari saudaranya adiknya ibu. Kholu Hamidin faqirun. Pamannya Hamid ada miskin, ya, pamannya Hamid miskin. Yang ke-18, sayyaratu Abbasin fi syari'i. Sayyaratu Abbasin dia sebagai mubtada'nya, yang terdiri dari kalimat idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Yakni mobilnya Abbas fi syari'i, di jalan. Mobilnya Abbas di jalan. Ya mungkin lagi diparkir ya teman-teman. Jadi mobilnya Abbas sedang di jalan. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Jadi dia sebagai majrur, i-nya berharokat kasroh karena ada huruf jar di sini. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobilnya Abbas ada di jalan. Kita lanjutkan halaman 30. Masih rokam yang ke-19 ya. Nomor yang ke-19. Ibnu man anta, anak laki-laki siapa kamu? Ibnu man dia sebagai mubtada'nya, anta sebagai khobarnya yang terdiri dari kalimat idhofah. Yakni ibnu dia sebagai mudhof, mannya sebagai mudhof ilaih. Sedangkan anta dia sebagai khobarnya, ya, khobarnya. Ibnu man anta, anak siapa, anak laki-laki siapa kamu? Ana benul mudarrisi. Ana benul mudarrisi. Saya adalah anak laki-laki guru itu. Saya adalah anak laki-laki guru itu. Ana sebagai mubtada, ibnul mudarrisi dia sebagai khobarnya, yang mana khobarnya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, yakni kalimat idhofah. Nomor 20, ainal kalbu. Di mana anjing itu? Aina sebagai mubtada, al kalbu dia sebagai khabar. Ainal kalbu huwa tahtas sayyarati. Huwa tahtas sayyarati. Huwa tahtas sayyarati. Dia ada di bawah mobil itu. Dia ada di bawah mobil itu. Jadi huwa dia sebagai mubtada, tahtas sayyarati dia mudhof dan mudhof ilaih. Ternyata khobarnya ini terdiri kalimat idhofah, yang mana kalimat idhofah ini mudhofnya terdiri dari isim dhorof makan atau dhorof makan.
ya, dzaraf makan, yakni tahta, nanti ada khalfa, ada waro'a, ada amama dan sebagainya. Nanti di pelajaran selanjutnya ya. Jadi huwa tahtas sayyarati, dia ada di bawah mobil itu. Selanjutnya tamarin yang kelima. Tamarin yang kelima yakni al-khamis. Kawin jumalan mufidatan bimal'il faragi fi ma yali. Ya. Kawin jumalan mufidatan bimal'il faragi fi ma yali. Kawin, susunlah, jumalan mufidatan, yakni kalimat yang sempurna, kalimat yang sempurna. Susunlah kalimat yang sempurna bimal'il faragi, yakni dengan bimal'il itu mengisi, dengan mengisi pada tempat yang kosong. Al-faragi, tempat yang kosong, fi ma yali, berikut ini. Kawin jumalan mufidatan, susunlah kalimat yang sempurna bimal'il faragi, dengan mengisi tempat yang kosong, fi ma yali, berikut ini. Ini ada tempat yang kosong ya. Maka di sini titik-titik ini kita bisa menggunakan kalimat apa saja kira-kira, karena di sini kita bisa melihat bahwa titik-titik di sini ini bertanda bahwa ini adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sementara mubtadanya di sini dia adalah ada kalimat idhofahnya. Ingat, kalimat idhofahnya harus diawali dengan isim nakir. Maka di sini bisa kita buat. Apa kira-kira? Bisa dengan babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah itu tertutup. Pintu rumah itu tertutup. Sedangkan yang kedua, aina titik-titik as-sayyarati. Aina dia sebagai mubtada, maka khobarnya di sini ada khobar yang harus diisi dengan kalimat idhofah. Maka kalimat idhofah itu terdiri dari isim nakira dan isim ma'rifah. Maka harus isim nakira di sini. Aina miftahus sayyarati. Di mana kunci mobil itu? Nah, boleh nanti dijawab dengan yang lainnya. Atau aina babus sayyarati, di mana pintu mobil itu? Nah, karena kita mau masuk tapi nggak tahu, karena mobilnya mungkin mobil yang aneh, ya boleh juga ya. Bebas ya di sini. Boleh. Aina miftahus sayyarati, di mana kunci mobil itu. Kita lanjutkan yang ketiga. Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Rasulullahi. Nah, Muhammadun dia sebagai mubtada sampai dengan sallallahu alaihi wasallam, Rasulullahi sebagai khabarnya yang mana terdiri dari kalimat idhofah, yakni Rasulu dan Allahi. Rasulullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullahi adalah Rasul Allah. Yang keempat, titik-titik al-tabibi ba'idun. Al-tabibi ba'idun. Apa kira-kira yang menjadi miliknya tabib, miliknya dokter? Ini karena mubtada'nya terdiri dari kalimat idhofah. Sedangkan ini sudah bisa kita ketahui ba'idun dia sebagai khabarnya. Maka bisa juga kita babut tabibi ba'idun. Rumahnya dokter itu jauh. Rumahnya dokter itu jauh. Kemudian yang kelima, Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, ini sudah pasti ya. Karena Al-Quran dia sebagai mubtada, kitabullahi sebagai khobar, yang mana khobarnya terdiri dari kalimat mudhof dan mudhof ilaih. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Quran itu adalah kitabnya Allah. Selanjutnya, Khadijatu titik-titik hamidin. Maka kita bisa melihat ini karena kasro, maka pasti di sini adalah mudhof ilaihnya. Maka kita harus cari mudhofnya apa? Karena Khadijatu dia sebagai mubtadanya. Dia sebagai mubtada. Kenapa agak bertanwin? Ingat di pertemuan sebelumnya bahwa nama perempuan tidak boleh bertanwin, enggak boleh Khadijatun. Khadijatu saja. Jadi Khadijah boleh di sini adalah zaujatu Hamidin. Zaujatu Hamidin, istrinya Hamid boleh. Atau Khadijatu
bintu Hamidin, anak perempuannya Hamid juga boleh. Jadi bebas. Nanti bisa diisi yang macam-macam, yang sesuai dengan keinginan kita. Yang penting harus benar. Jangan sampai di sini Khadijatu babu Hamidinnya salah. Masa Khadijah pintunya Hamid, yang benar ya. Harus anaknya Hamid atau saudaranya Hamid atau istrinya Hamid. Nah, boleh. Atau mungkin kita sepakati Khadijatu zaujatu Hamidin, harus dhamma ya, harus dhamma, istrinya Hamid. Kemudian yang ketujuh, ana titik-titik al mudarrisi. Nah, ana ini sudah pasti dia sebagai mubtada'nya, sementara khobarnya dia karena bunyinya kasroh maka dia pasti mudhof ilaih. Berarti di sini khobarnya terdiri dari kalimat idhofah. Maka boleh ana ibnul mudarrisi. Saya adalah anak laki-lakinya guru itu, boleh juga. Atau ana thalibul mudarrisi. Saya adalah muridnya guru itu, juga boleh. Bebas. Jadi di sini boleh juga ana sahibul mudarrisi. Saya adalah temannya guru itu, juga boleh. Yang ke-8, titik-titik al-talibi maksurun. Nah, maksurun ini artinya apa? Patah. Patah ini dia sebagai khobar. Maka mubtada'nya ini kalimat idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya sudah kita ketahui, al-talibi. Al-talibi ya ini siswa. Apanya siswa yang patah? Nah, di sini bisa dibaca. Sudah yang patah udah pasti bisa kursi, bisa atau pulpen. Maka kita bisa ngisi dengan qalamut talibi maksurun. Pulpennya siswa itu patah. Atau sarirut talibi maksurun. Tempat tidurnya siswa itu patah atau rusak juga boleh. Atau maktabut talibi maksurun. Mejanya siswa itu patah. Boleh, terserah ya teman-teman. Yang penting di sini dia harus sebagai kesatuan kalimat idhofah, sebagai mubtada'nya kalimat idhofah. Yang ke-9, babu titik-titik maftuhun. Babu artinya pintu, maftuhun apa? Terbuka. Maftuhun terbuka. Apa kira-kira pintunya apa yang terbuka? Boleh. Babul masjidi maftuhun. Pintunya masjid itu terbuka. Boleh. Babul madrasati maftuhun. Pintunya sekolah itu terbuka. Boleh. Bebas ya teman-teman, di sini diisi dengan yang lain. Yang penting babu dia sebagai mubtada, yang mana mubtada'nya terdiri dari kalimat idhofah, yaitu mudhof dan mudhof ilaih, sedangkan khobarnya dia sendirian. Cukup satu kalimat saja, maftuhun saja. Yang ke-10, kharajal mudarrisu min titik-titik al-mudiri. Ya, guru itu keluar dari titik-titik kepala sekolah. Nah, titik-titiknya kita bisa isi apa kira-kira? Jadi guru itu keluar dari apanya? Kepala sekolah. Bisa dari ruangannya, atau bisa dari mana? Dari rumahnya bisa, atau dari mana saja, dari mobilnya juga boleh ya. Jadi kita bisa mengisinya kharajal mudarrisu min, bukan man ya, min ghurfatil mudiri. Min ghurfatil mudiri, dari ruangannya kepala sekolah itu. Kharajal mudarrisu, guru itu keluar, min ghurfatil mudiri, dari ruangannya kepala sekolah itu. Jadi bebas ya teman-teman ya. Yang penting kita sudah mulai paham tentang kalimat idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya adalah isim nakirah, sementara mudhof ilaihnya adalah dia harus isim ma'rifah. Kita lanjutkan yang ke-6. Yang latihan yang ke-6. Shahih at-tarkibati at-taliyati. Shahih at-tarkibati at-taliyati. Benarkan susunan kalimat berikut ini. Jadi benarkan ya, karena di bawah ini ada susunan kalimatnya salah. Maka disuruh membenarkan. Benarkanlah
susunan-susunan kalimat at-taliyati berikut ini. Ya, untuk yang tamrin yang ke-6 ini PR ya teman-teman ya, karena di sini ada kalimat yang salah ya. Ini ada al-qalamu at-talibi. Al-qalamu at-talibi. Nah, maka benarnya seperti apa ya teman-teman? Coba nanti dilatih di rumah. Insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan yang selanjutnya. Yakni di pertemuan yang masih di ad-darsul khamis. Ini tinggal beberapa halaman lagi ya. Masih ada halaman 30 dan halaman 31, sementara 32 sampai dengan 32 ya teman-teman ya. Selanjutnya nanti sudah masuk di ad-darsus sadis, di pelajaran yang ke-6. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Tadi di latihan yang kelima. Latihan yang kelima. Oh ya, latihan yang ke-6 sampai latihan yang ke-6 ya teman-teman ya. Halaman 3, halaman 30. Halaman 30. Ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Sedikit tapi mudah-mudahan kita bisa memahaminya daripada nanti kita banyak-banyak tapi kita pusing ya. Ada yang juga bingung ya, di kolom komentar ada dari jamaah yang bingung. Enggak usah bingung ya. Insyaallah nanti Allah akan mudahkan. Yang penting niat kita belajar karena Allah agar kita mudah di dalam mempelajari Al-Qur'an, mudah dalam mempelajari kitab-kitab sunnah-sunnah Nabi, banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang dalam berbahasa Arab, maka mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan lebih mudah lagi. Kita selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan di dalam pembelajaran kita bahasa Arab ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, agar segera subscribe ya teman-teman, dan klik tombol lonceng sehingga update-update terbaru video yang kami sajikan kepada teman-teman bisa langsung terupdate. Dan jika kiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, maka silakan share yang seluas-luasnya. Jangan lupa like, share, and comment. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel kami ini, silakan ditransfer yang terbaik. Di akhir video ini sudah kami sampaikan nomor rekeningnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.